Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maruya, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Mata Kuliah Pengembangan Kurikulum RA. Nah, di sini saya akan menjawab soal-soal UTS. Yang poin 1 itu soalnya jelaskan beberapa pentingkah kurikulum dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini. Nah, pentingnya kurikulum itu dalam pembelajaran karena kurikulum adalah sebagai acuan ataupun rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan sebagai bahan pelajaran, serta yang digunakan adalah sebagai pedoman dalam proses belajar mengajar. Nah, kurikulum itu sangat penting dalam melaksanakan proses mengajar. Itu ada sebagai acuan kita dalam belajar supaya pembelajaran itu terlaksana dengan baik. Nah, pada poin kedua itu disebutkan model-model kurikulumnya. Nah, model-modelnya itu ada model proses pematangan, model aliran tingkah laku lingkungan, dan model interaksi didasarkan pada teori Piaget dan Vygotsky. Nah, yang model aliran tingkah laku lingkungan, menurut model ini anak dilahirkan dengan suatu batu tulis kosong atau disebut dengan blank slate, yaitu tingkah laku positif dibentuk oleh kondisi lingkungan. Nah, yang kedua itu model interaksi didasarkan pada teori Piaget dan Vygotsky. Model ini beranggapan bahwa perkembangan anak merupakan hasil perpaduan antara hereditas dan pengaruh lingkungan. Nah, poin ketiga itu perbedaan atau persamaan KTSP dan K13. Nah, perbedaannya itu KTSP sama K13 itu kalau KTSP mata pelajarannya dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi dasar sendiri. Nah, sedangkan K13 mata pelajarannya dirancang terkait satu dengan yang lain. Nah, kalau KTSP tiap mata pelajaran didasarkan dengan pendekatan perbedaan. Sedangkan K13 semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama atau scientific melalui mengamati dan mengumpulkan. Nah, selanjutnya itu persamaan K13 sama KTSP itu sama-sama menampilkan teks sebagai butir-butir KD. Nah, selanjutnya persamaan KTSP dengan K13 itu sama-sama dibuat dan dirancang oleh pemerintah, tepatnya oleh Depdiknas. Nah, beberapa mata pelajaran masih ada yang sama seperti KTSP. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, tujuannya itu pengembangan kurikulum adalah untuk mengoptimalkan perkembangan anak secara menyeluruh serta terjadinya komunikasi ataupun interaktif. Nah, kurikulum bagi anak usia dini itu haruslah memfokuskan pada perkembangan yang optimal pada seorang anak melalui lingkungan seperti sekitarnya yang dapat menggali berbagai potensi tersebut melalui permainan serta hubungan dengan orang tua ataupun dengan orang dewasa. Nah, selanjutnya itu prinsip-prinsip kurikulum. Nah, prinsip-prinsip kurikulum itu ada prinsip berorientasi pada tujuan. Nah, pengembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang bertitik tolak dari tujuan nasional. Nah, yang selanjutnya itu prinsip relevansi. Nah, relevansi itu kesesuaian. Pengembangan kurikulum mempertimbangkan segi efisien pada keseimbangan harus sesuai mencapai hasil yang optimal. Yang selanjutnya prinsip efisiensi dan efektivitas. Nah, pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi, dan sistem harus relevan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
Nah, selanjutnya poin keenam itu kalau saya sendiri untuk membuat mengembangkan suatu kurikulum sendiri itu gambarannya itu umumnya yang pertama itu membangun dulu lembaganya itu yang berkualitas. Nah, dan menciptakan kurikulum yang baik, yaitu membangun karakter anak dan menjadi anak didik yang berkualitas ke depannya. Nah, dan setiap anak didik itu memiliki bakat dan memerlukan bakatnya itu berbeda-beda. Nah, jika seorang guru itu pun berdasarkan minat anak dalam melakukan kegiatan itu. Nah, adapun kegiatan atau program kegiatannya, yang pertama itu saya membuat itu berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Nah, dengan kegiatan itu dengan tujuannya itu untuk merangsang minat anak dan bakat anak itu. Nah, setiap anak juga diberi kesempatan untuk membangun kepercayaan sendiri kepercayaan sendiri masing-masing. Itu terlibat dalam berbagai penampilan sebagai setiap minggunya itu pembacaan ayat pendek gitu. Dan menggunakan konsep fonik. Nah, konsep itu yang dirancang baik untuk mengembangkan dasar membaca anak gitu, yang membaca anak gitu. Sekian dari jawaban saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.